Kita akan sampaikan satu informasi menarik terlebih dahulu ini terkait dengan Januari, begitu kan banyak yang menyatakan akan ada January effect. Apakah akan terjadi atau tidak, kita akan sampaikan informasinya terlebih dahulu, Mas Bimo. Ya, pemirsa, di bulan Januari ini menjadi momen bagi indeks harga saham gabungan dalam mengawali tahun dengan hasil positif. Namun demikian, tahun ini fenomena January effect yang dibayangi dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Setiap memasuki bulan Januari, istilah January Effect akan semakin terdengar di kalangan pelaku pasar modal di tanah air. Demikian juga dengan awal tahun 2021 ini, di mana January Effect merupakan konsep yang menyatakan bahwa harga saham cenderung mengalami kenaikan di bulan pertama setiap tahunnya. Dan pada penutupan perdagangan di awal tahun Senin 4 Januari 2021, IHSG berhasil ditutup di zona hijau. Indeks menguat hingga 2,1%, berada di level 6.104,89. Namun demikian, jika dicermati berdasarkan penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia di awal Januari, dari tahun 2015 hingga 2021, indeks seringkali mengalami pelemahan. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso optimis, tahun ini pasar modal Indonesia bisa kembali bangkit setelah berjuang di tengah pandemi COVID-19. Hal ini ditandai dengan beberapa sinyal seperti mulai meningkatnya transaksi investor yang mayoritas didominasi oleh investor retail dan naiknya jumlah investor baru sebesar 56% menjadi 3,8 juta investor. Ya, di sinyal pemulihan yang lain tentunya dapat kami sampaikan ya bahwa transaksi investor sebesar 73% dari tahun sebelumnya dengan transaksi investor retail yang meningkat 4 kali lipat ya, yang merupakan tertinggi di ASEAN. Di samping itu juga jumlah investor pasar modal naik 56% dibandingkan tahun lalu menjadi 3,88 juta dan didominasi oleh domestik yang berumur di bawah 30 tahun atau milenial. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto percaya diri bahwa IHSG di sepanjang tahun 2021 akan menyentuh level 7.000 yang didukung program vaksinasi pemerintah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Islah Bimo Prakoso. Ya, Mas Bimo, kita akan lanjutkan kembali ini. Informasi yang menarik baru saja kita sampaikan menanti tuah dari January Effect. Menurut Anda, fenomena January Effect di tahun 2021 ini akan tetap ada seperti tahun-tahun sebelumnya atau tadi yang seperti disampaikan oleh paket beritanya bahwa masih dibayangi oleh pandemi COVID-19? Oke, jadi buat January Effect tahun ini kita lihat sebetulnya masih akan dibayangi oleh pandemi COVID-19. Oke. Ya, jadi karena memang pandemi COVID-19 ini kan sebuah fenomena ya, sebuah fenomena yang bahkan stok market di beberapa negara itu sampai down sekian puluh persen, terus nanti ini juga udah beberapa negara udah recover ke poin mereka year to date dari tahun 2020. Jadi di Januari 2021 sebetulnya ini masalah penentuan sebetulnya proses dari pandemi ini sebenarnya gimana ya? Apakah mengarah yang positif atau ternyata kita akan kembali ke arah yang negatif? Apa yang menentukan ke arah positif dan negatif? Ini sebetulnya dua hal. Pertama, ini adalah proses vaksinasi. Yes. Yang kedua, ini adalah bagaimana perkembangan dari varian virus corona yang baru. Karena kalau pertama untuk vaksinasinya sendiri kan sebetulnya masih dalam disebarkan di jumlah dosis yang terbatas. Kemudian juga di sini beberapa negara sudah mulai approve, kayak contohnya Inggris sudah approve AstraZeneca, India juga sudah approve AstraZeneca. Jadi bagaimana negara lain melihat hal ini, apakah mereka juga merespon hal yang sama dengan membuka diri untuk vaksin? Lalu yang kedua, bagaimana perkembangan dari varian virus corona ini dapat mempengaruhi beberapa negara untuk cenderung kembali melockdown? Ini yang ditakutkan seperti yang di UK. Ini pernyataan dari Boris Johnson bahwa UK ini ada potensi untuk further lockdown, ini untuk membatasi penyebaran varian virus corona yang baru ini. Jadi sebetulnya di sini Januari kita malah bisa bilang lumayan gloomy sih. Mungkin Januari efeknya di sini kita bakal ketutup sama
berita-berita, update-update dari pandemi COVID-19. Tapi kalau kita lihat di tahun 2021 ini bisa dikatakan anomali berdasarkan data yang sudah kita sampaikan tadi begitu secara grafis dari tahun 2015 sampai dengan 2021 ini Mas Bimo yang mengalami penguatan ataupun ditutup di awal tahun ya pada saat pembukaan dan penutupan market itu justru di tahun 2015 dan 2021. Sementara 2016 sampai dengan 2020 kecenderungannya mengalami tekanan jual setelah pada saat opening market memang ada penguatan, kemudian masih berlanjut begitu sampai dengan sesi kedua, tapi ditutup di zona negatif begitu di tahun 2016 sampai dengan 2020. Sementara Januari kemarin begitu tepatnya naiknya justru 2% dan berbanding terbalik dengan Wall Street yang justru terkena aksi jual. Nah, fenomena apa yang bisa kita lihat kalau Anda katakan tadi oke lah pandemi masih membayangi, akankah ini justru menjadi batu loncatan, menjadi pijakan yang kuat bahwa indeks akan terus melaju karena pemerintah pun sebenarnya optimis ya menatap tahun 2021 bahwa pasar modal khususnya begitu akan melaju dengan sangat kuat. Oke. Jadi buat tahun 2021 memang ada anomali. Anomalinya adalah dari investor di domestik itu semakin tinggi partisipasi dari retail. Retail itu adalah investor-investor individu yang dimana ternyata awareness-nya ini kita melihat signifikan sekali. Baik. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya, itu memang tidak setinggi ini. Jadi ini kita didorong oleh satu. Pertama ini bukti bahwa masyarakat di Indonesia itu semakin memiliki awareness terhadap pasar modal. Padahal ini dari pembahasan dari tahun sebelum-sebelumnya, ini menjadi masalah kita karena sebetulnya awareness masyarakat itu lumayan rendah loh buat pasar modal. Tapi syukurnya untuk tahun sebenarnya udah dicicil dari 2020 itu di kuartal 4 itu mulai ada peningkatan investor retail. Kedua, di sini juga didukung oleh public figure yang juga semakin aktif dalam partisipasi di pasar modal yang akhirnya di sini juga meningkatkan awareness masyarakat lebih lanjut lagi. Oh, ternyata kita bisa loh berinvestasi di pasar modal. Ini menjadi salah satu alternatif dalam kita mengelola kita punya keuangan. Jadi di sini yang kita bilang anomalinya adalah awareness-nya yang lebih tinggi dari investor retail. Itu dia membantu bahwa pemahaman berarti literasi berhasil yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya untuk membuat masyarakat kita semakin melek investasi begitu Mas Bimo. Baik. Ya, ini sebetulnya langkah awal yang baik buat literasi. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya Mas Bimo. Kita akan jeda dulu sebentar dan kita akan ulas beberapa emiten update di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali.